Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita maju lagi untuk pembelajaran kita tentang serial tanda ini pada 259 yang bicara tentang umat Allah, umat kepemilikannya Allah, di mana kita melayani dan berbagai nilai kehidupan. Saya melihat tanda yang Tuhan berikan kepada saya, inspiration behind the skin, adalah ketika saya mengunjungi RSAL beberapa waktu yang lalu, kira-kira seminggu yang lalu, yaitu ada sebuah ruangan di RSAL yang disebut dengan home dialysis. Ya, itu adalah tempat di mana orang mencuci darahnya dengan menggunakan peralatan canggih untuk memasukkan darah, mengeluarkan darah kotor dan dicuci dan kemudian dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Saya mengunjungi rumah sakit RSAL adalah karena ada rekan sepelayanan kami, yaitu Bu Lena, yang menderita sakit, dan dari sejak beberapa waktu, 1 minggu sebelumnya, kejang-kejang, tetapi puji Tuhan luar biasa karena pemulihannya bisa terjadi dan tidak terjadi gangguan di otak, dan kemudian bisa berbicara dengan lancar, bisa pulih kembali, ya, walaupun memang harus mengalami cuci darah. Tetapi itulah yang saya lihat, bagaimana Tuhan memimpin dari kondisi yang begitu luar biasa, menakutkan kita semua berserta keluarga, tetapi akhirnya Tuhan pulihkan dan bisa bicara lagi, bisa sadar kembali dengan baik, ya. Nah, itu saya melihat bagaimana kepemilikan Allah atas kita yang menjaga dan memelihara kita. Nah, saya mengajak kita untuk melihat kembali pembacaan kita dari pertama Petrus pasal 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, dan sebagainya. Nah, kita akan setelah Holy Nation, bangsa yang kudus, kita a peculiar people, di mana ini adalah umat pilihan Allah, ya. Ya, jadi kita akan belajar tentang umat pilihan Allah ini, atau disebut dengan Laos Eis Perioiesin, ya. Kalau kata Perioiesin itu adalah kepemilikan daripada Tuhan. Kemudian Laos Eis adalah people, orang-orangnya Tuhan, ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah Laos people, artinya particularly use of the people of the Lord. Jadi orang-orangnya Tuhan, ya, orang milik Tuhan. Sedang kata Peripoiosin ini adalah sebuah make one's own, completely obtain full possession. Artinya apa? Kepemilikan yang utuh, sepenuhnya dari Tuhan. Jadi milik Tuhan sepenuhnya. Jadi ini adalah orang-orang yang menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Itu adalah kita. Nah, kalau kita lihat dari pertama Korintus pasal 3 ayat 23 dikatakan begini. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Nah, kalau kita melihat dari gramatikalnya dikatakan Himeis de Christo, Christos de Tou. Ya. Jadi mau dikatakan begini, kata kamu sekarang adalah of Christ. Nah, of Christ ini kalau kita baca dari gramatikalnya itu disebut dengan noun, kata benda yang GMS, genitif maskulin singular. Nah, kata genitif ini adalah milik, ya. Jadi milik yang singular daripada Kristus. Jadi dia pakai kata kamu adalah milik Kristus. Demikian juga ketika dia katakan kamu adalah Kristus adalah milik Allah, pakai genitif maskulin singular, milik tunggal daripada Kristus, ya. Nah, ini mau menyatakan kepada kita juga bahwa dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Artinya karena kita dianggap sebagai milik Kristus dan kita juga dianggap sebagai keturunannya Abraham karena iman kepada Kristus, maka semua janji yang diberikan pada Abraham akan memberkati engkau dan keturunanmu dengan limpah dan sebagainya, itu juga menjadi bagian daripada kita karena kita milik Kristus. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat sebuah refleksi film daripada Troy yang bicara tentang kepemilikan ini. Ya, ini adalah sebuah
benteng dari negara yang disebut dengan Troy, ya. Nah, kenapa mereka harus bersiap-siap untuk berperang? Karena ada kejadian di mana salah seorang pangeran daripada Troy itu menculik istri daripada adik daripada Raja Yunani. Ini dia Helen, ya, istri daripada adik seorang Raja Yunani. Dan akibat dia diambil, dia diculik, dia mau ikut dengan pangeran, jatuh cinta dengan pangeran Paris dari Troy. Nah, ini pangeran Paris. Nah, mereka akhirnya mendapat serangan dari bangsa Yunani. Seluruh bangsa Yunani berkumpul karena ini menyangkut kepemilikan, ya, sehingga mereka tidak mau menyerahkan istri daripada adik daripada raja daripada Yunani ini. Dan mereka memilih bertempur walaupun harus mengorbankan nyawa ribuan bahkan ratusan ribu orang mati, ya, dari kedua belah pihak. Nah, ini adalah Raja Yunani. Dan ini adalah kedua pangeran daripada Troya, ya, atau kerajaan Troy itu, yaitu Paris dan kakaknya. Ini Menelaus itu adalah suami dari istrinya yang diambil oleh Paris, ya, adiknya Hector, ya, pangeran Hector. Mereka akhirnya bertemu di tengah lokasi pertempuran. Ya. Nah, sambil ngomong-ngomong mereka untuk bisa bernegosiasi. Nah, Hector meminta untuk supaya mereka kembali pulang ke negaranya mereka. Nah, ini yang istrinya diambil, marah, menculik istrinya, dituduh untuk menculik istrinya. Tapi Paris berkilah bahwa dia pergi pagi hari jadi orang bisa melihat. Dan Helen ikut dengan sukarela. Look around you, Hector. I brought all the warriors of Greece to your Raja Yunani ini berkata, Hector, lihatlah begitu banyak mereka punya pasukan. If you grant them, no one of your people need die. Permintaannya ada dua. First, you must give Kembalikan Helen kepada adiknya. Second, Troy must submit to my command Troya harus to tunduk fight for me kepada whenever I Yunani. call. You want me to look upon your army and tremble? Tapi Hector tidak mau dan mereka bertempur. Nah, dalam pertempuran yang sengit itu, bangsa Yunani menggunakan sebuah trik di mana mereka seolah-olah merasa dikalahkan dan mereka pulang ke negaranya. Tetapi mereka membuat sebuah kuda, dan kuda ini dipikir sebagai pernyataan kalah, lalu dibawa masuk ke kota Troya. Nah, ini yang disebut dengan kuda Troya, karena mereka terlalu bergembira dengan kemenangan itu, sehingga mereka melupakan bahwa penjagaan kota mereka jadi lengah. Ketika malam hari, orang-orang yang bersembunyi di dalam kuda Troya itu akhirnya keluar, dan bangsa Troya yang sudah senang dengan kemenangan itu terlelap, mereka berpesta pora dan sebagainya. Akhirnya mereka lengah, dan bangsa Yunani akhirnya bisa masuk ke kota benteng mereka. Dan ketika terjadi serangan, pintu sudah dibuka dari dalam dan terjadi serangan. Orang-orang Troya yang kaget, mereka baru tidur kemudian kaget seperti itu, akhirnya tidak mampu menahan bendungan manusia yang menyerang mereka sedemikian kuat. Nah, ini salah satu bukti bahwa kepemilikan itu begitu kuatnya di zaman-zaman bangsa Yunani, Romawi, bahkan di dalam cerita ini, ya, bangsa Troya. Sehingga kita bisa melihat, nah, kalau misalnya Tuhan sendiri berbicara tentang masalah kepemilikan kepada kita, dia katakan begini,
Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu kalau sudah jadi milik Kristus. Lalu dikatakan lagi ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kalau sudah ada di dalam genggaman Kristus, jadi milik Kristus, itu luar biasa. Siapapun tidak akan bisa mengambilnya. Bahkan ada teologi yang menyatakan bahwa kita bisa menyerahkan diri kita juga tidak. Apakah kita manusia sampai bisa melepaskan diri dari tangan Allah yang Maha Kuasa itu? Ya, saudara, kalau Tuhan sudah berkata, engkau jadi milikku dan aku tetap akan mempertahankan, dan siapapun tidak dapat merebut, ya sudah, siapapun juga tidak akan, bahkan diri kita pun tidak dapat menyerahkan diri kita sehingga kita bisa direbut oleh orang lain atau oleh iblis. Ini menunjukkan bagaimana Allah yang punya kepemilikan atas setiap umatnya, dan dia akan tetap mempertahankan miliknya. Nah, kalau sampai Yesus sendiri ya, dia dari surga mulia, dia datang hanya untuk mencari miliknya. Milik yang dia pilih, yang dia kasihi, dia ambil, dan setelah dia ambil, tidak ada seorang pun yang dapat merebut milik kepunyaan itu daripada Yesus sendiri. Saudara, ini mau menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, dalam ayat selanjutnya kita melihat dari Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya kita sudah menyerahkan kedagingan kita karena Tuhan merubah kita menjadi hidup baru. Dan ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sehingga yang keluar ini adalah buah-buah roh, ya, yang kita bisa lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 yang menyatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itulah buah roh, ya, satu buah yang utuh dengan 9 aspek. Di mana kasih kita? Kalau orang yang sudah menjadi milik Kristus, dia menanggalkan kehidupan lamanya, dan dia sekarang bangun dirinya dengan manusia baru yang ada di dalam roh, yang punya kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi kita dengan orang lain mau berbagi, itu luar biasa. Saya mau katakan bahwa pertama Petrus pasal 2 ayat 9 ini mau menyatakan bahwa kalau kita ingin menunjukkan kemuliaan Allah karena hidup kita yang dirubah, yang dijadikan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, ya, imamat yang rajani, ya, kemudian bangsa pilihan Tuhan. Kalau kita mau menunjukkannya adalah dengan cara apa? Keluarkan buah-buah roh, supaya apa? Allah dimuliakan dengan hidup kita. Karena di situ dikatakan, ceritakanlah, kamu bersaksi, pour out, kamu tampilkan bahwa kamu memuliakan Tuhan yang sudah memanggil engkau dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Nah, itu tugas kita. Dan salah satu yang saya ingin dorong kita, berikan kasihmu untuk juga berbagi, mengasihi orang lain. Saya harap ini menjadi bagian dari perenungan kita, supaya apa? Supaya kita semakin melihat bahwa seluruh aspek, ya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat milik kepunyaan Allah, itu bisa keluar dengan kasih dan sukacita, kesabaran, kemurahan, dan sebagainya keluar, lalu Allah ditinggikan. Karena apa? Dia yang sudah luar biasa, memberikan hidupnya bagi kita dan membawa kita pada hidup yang berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.